Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aginda Idmasarti, NIM 065 dari Tarbiyah 5B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai metode pembelajaran peta konsep pada materi fikih kelas 8 jenjang MTS. Yang pertama yaitu mengenai pengertian metode peta konsep. Menurut Porter dan Hernaki menjelaskan bahwa peta konsep merupakan metode mencatat secara menyeluruh dalam suatu halaman. Peta konsep menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan. Peta konsep pada dasarnya menggunakan antara visual dan prasarana grafis lainnya yang membentuk kesan pada otak. Untuk yang kedua yaitu penemu metode peta konsep. Penemu metode peta konsep ini adalah Gap, tetapi metode ini dipopulerkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an. Seorang ahli dan penulis produktif di bidang psikologi, Buzan menjelaskan bahwa peta konsep atau mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan efisien, cara harfiah yang akan memetakan pikiran. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kelebihan metode pembelajaran peta konsep. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, membantu guru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Yang kedua, membantu guru dalam mengorganisir seperangkat pengalaman belajar secara keseluruhan yang akan disajikan. Untuk yang ketiga, mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik yang akan memudahkan belajar peserta didik. Untuk yang keempat yaitu membantu siswa dalam melihat makna materi pelajar secara lebih komprehensif. Dan adapun juga kekurangan dalam metode peta konsep ini adalah yang pertama yaitu kurang menanamkan sifat kerjasama antar siswa. Yang kedua lebih menonjolkan kerja secara individual. Dan yang terakhir tidak semua pokok bahasan dapat dijadikan ke dalam peta konsep tersebut. Sekian. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan puasa dan macam-macam puasa. Nah, ketentuan puasa dan macam-macam puasa ini terbagi ke dalam 6 kategori, yaitu yang pertama pengertian puasa, yang kedua syarat dan rukun puasa, yang ketiga macam-macam puasa, yang keempat hal-hal yang makruh ketika kita berpuasa, yang kelima hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir yaitu hikmah puasa. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa atau som adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu syarat dan rukun puasa. Syarat dan rukun puasa ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Untuk syarat wajib puasa meliputi beragama Islam, balik, berakal, mampu melakukannya mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Yang kelima, suci dari haid dan nifas, khusus bagi kaum wanita. Dan yang terakhir, menetap atau mukmin. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Untuk syarat sah puasa terdiri dari 4, yaitu yang pertama taat Islam, yang kedua tamyiz, dan yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat dari hati, yaitu mengajak untuk berpuasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Nah, macam-macam puasa ini terbagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk contoh puasa wajib yaitu seperti kita berpuasa pada bulan Ramadan, yang kedua seperti puasa nazar, dan yang ketiga seperti puasa denda atau kafarat. Untuk yang puasa sunnah yaitu contohnya seperti puasa Syawal, Dzulhijjah, Tarwiyah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa Asyura, Muharram, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat yaitu adalah hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi atau bersiwak. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa, itu makruh ya. Dan yang kelima, berpekam atau disuntik.
Nah, untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu antara lain yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Dan yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, keluar air mani atau mazi yang disengaja. Yang keenam, merubah niat puasa. Yang ketujuh, hilang akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita masuk ke bagian hikmah puasa. Ada yang tahu apa hikmah puasa? Sebutkan. Ya benar Mas Afizun. Untuk hikmah puasa yang pertama yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Yang kedua, puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, membina kejujuran dan kedisiplinan. Yang kelima, mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama sehingga muncul kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. Yang keenam, dapat memelihara kesehatan tubuh. Yang ketujuh, dapat mengendalikan hawa nafsu. Dan untuk yang terakhir, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk tugasnya kalian di rumah, kalian baca di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian salah satu metode pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengimplementasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.